Ada tandanya tidak kalau orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah ya? Nah, pertama, kalau kita berbicara masalah tanda ya, tanda itu adalah sesuatu yang dohir ya, yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan kita alihkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, sehingga apa? Termasuk diantara sopan santun menjadi seorang pemandi mayit, dia itu adalah seorang yang amanah. Kalau dia melihat kebaikan daripada mayit yang dimandikannya, ceritakan. Tapi kalau dia melihat keburukan yang tampak dari mayit, maka dia tutupi. Itu seorang amanah itu namanya. Gitu. Jangan yang jelek, kotor, bau, dan sebagainya diceritakan. Jangan. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya kalian itu menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang meninggal, ya. Dan hendaknya kalian tutup serapat-rapatnya tentang kejelekan-jelekan orang yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal sudah, tidak usah dibahas lagi sudah. Kejelekannya nggak usah. Tapi kalau kebaikannya silahkan terus sampai hari akhir kiamat kita tetap membicarakannya, nggak jadi masalah. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Suatu kebaikan itu akan memberikan atau menjadi sebab atau beriringan dengan hidayah Allah SWT kepada orang yang mendengarnya. Bisa jadi. Wa kullan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semuanya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah orang baik, kami akan ceritakan kepada kalian. Untuk apa? Untuk menguatkan hati kamu. Nah, itu. Jadi selalu baik. Kalau kebaikan itu selalu bagus. Dan bukan termasuk tarku malayani, bukan termasuk malayani itu. Nah, karena apa? Karena ada faedahnya daripada cerita-cerita yang bagus itu. Tapi kalau cerita jelek jangan. Kita sekali pernah menceritakan kejelekan seorang yang sudah meninggal. Nanti ketika kita meninggal akan diceritakan sama orang yang nggak bagus juga. Nah, oleh karenanya tanda itu pasti ada, ya. Di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang kalau meninggal husnul khotimah itu, ya, misalnya apa? Meninggal dalam keadaan ibadah. Nah, itu husnul khotimah. Ya, meninggal dalam keadaan sujud seperti Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, Habib Neon, ya, yang di Surabaya. Beliau meninggal ketika sujud, lalu nggak bangun lagi. Saya punya guru Al-Habib Syekh Al-Idrus di Jeddah. Dia itu waktu membaca doa Khatam Bukhari, dia angkat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, lagi dia begini meninggal dunia. Nah, itu meninggal husnul khotimah. Ada juga yang meninggalnya itu dalam keadaan dia itu membaca kalimat la ilaha illallah, syahadat kepada Nabi SAW. Itu masuk husnul khotimah. Dan di antara tanda-tandanya juga orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan tampak butiran-butiran keringat di dahinya. Jadi bermunculan keringat itu seperti batu-batu keluar, keringat-keringat gitu. Itu tanda dia meninggalnya husnul khotimah semacam itu. Nah, dan yang demikian itu husnul khotimah itu, kenapa kok bisa terjadi yang semacam itu? Karena terkait dengan sabda Nabi SAW yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha lika Allah karahiyallahu liqa'ah. Jadi barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang atau benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah nyeletuk mengomentari hadisnya Nabi tersebut. Dari Rasulullah, man minna yuhibbul maut. Siapa di antara kita yang senang kepada kematian? Pasti di antara kita pasti nggak suka, nggak ada yang senang dengan kematian. Pengen hidup semua. Maka bukan begitu, wahai Aisyah, kata Nabi SAW. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan kepadanya kematian, ya, dalam keadaan dia beramal dengan amal yang paling dia sukai. Sehingga ketika dia beramal dengan amal yang dia sukai itu, maka dia itu berharap, ini amal saya yang dengannya aku akan bisa meraih ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga Pak, Allah juga ridho dan berharap untuk berjumpa dengannya. Itu maksudnya. Nah, sebagaimana kalau Allah tidak senang kepada seorang hamba, maka dia itu akan diingat-ingatkan dengan segala amal buruknya. Dan yang paling ditakuti untuk dia itu datang kepada Allah dengan amal buruk yang semacam itu, diingatkan kepadanya. Sehingga dia itu takut mati dan tidak senang untuk bertemu dengan Allah setelah kematian itu. Disitulah artinya Allah tidak senang juga, benci juga untuk bertemu dengannya. Dan itu semua di tangan Allah, bukan di tangan kita.
kita juga bisa mengusahakannya. Dengan apa cara usaha, Ustaz? Ya dengan doa. Kita baca wirid, ya. Nah, di situ ada sebab-sebab. Kita mendengarkan azan kalau dikumandangkan, itu sebab meninggal su'ul khotimah. Jangan kita berbicara, itu bisa menyebabkan kita mati su'ul khotimah. Waktu majlis taklim kita berbicara, itu bisa meninggal su'ul khotimah, gitu ya. Kita berani kepada ulama, membicarakan ulama, itu bisa meninggal su'ul khotimah. Berani pada orang tua bisa meninggal su'ul khotimah. Tapi yang husnul khotimah juga banyak. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, semoga itu semua termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan doa yang paling tinggi, ya, setelah doa untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, itu adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah.